Shalom, salam sejahtera Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Senang bisa berjumpa lagi di pagi hari ini. Mari kita berdoa sebelum membaca firman Tuhan. Tuhan, terima kasih ada kesempatan bagi kami membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Terangilah hati kami supaya kami dapat menerima firman-Mu dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Pembacaan firman Tuhan dari Keluaran 13 ayat 21. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Demikian Keluaran 13 ayat 21. Tema renungan kita, Tuhan menuntun umat-Nya. Saudara-saudara, kita semua sedang berada dalam sebuah perjalanan. Dan dalam perjalanan pastilah ada pergumulan. Akan tetapi yang terpenting adalah apakah Tuhan menuntun kita selama perjalanan. Dan bagaimana Tuhan menuntun umat-Nya. Alkitab menyaksikan bahwa umat Tuhan bergumul dengan berbagai kesulitan hidup. Konteks bacaan kita mengisahkan tentang umat Tuhan, yaitu bangsa Israel yang baru saja keluar dari tanah Mesir, di mana mereka menjadi budak ratusan tahun lamanya. Mereka dituntun Tuhan keluar menuju tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Sekarang mari kita perhatikan bagaimana karakteristik tuntunan Tuhan. Ada dua hal yang akan kita lihat. Pertama, tuntunan Tuhan didasarkan pada pengenalannya yang sempurna atas umat-Nya. Kalau kita perhatikan di dalam ayat 17 disebutkan, tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju Laut Teberau. Allah memilih jalan memutar bukan karena Dia ingin mempermainkan orang Israel. Bukan karena mau semakin menyusahkan mereka di dalam perjalanan. Tetapi karena Allah tahu siapa mereka. Allah mengenal mereka. Allah mengetahui kekuatan mereka. Allah tahu apabila Ia menuntun melewati jalan yang lebih pendek, orang Israel belum siap menghadapi berbagai situasi peperangan di tengah perjalanan. Allah tahu orang Israel baru saja lepas dari kekuasaan Firaun yang selama ini menjajah dan memperbudak mereka dan belum mempunyai mental sebagai pejuang. Oleh karena itu, Allah menuntun mereka melalui jalan yang memutar. Jalan yang lebih panjang tetapi tanda kutip lebih ringan untuk dijalani oleh orang Israel. Jadi kita lihat di sini pelajarannya bahwa tuntunan Allah didasarkan pada pengenalannya yang sempurna atas kondisi umat-Nya. Dengan kata lain, Allah menuntun kita sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Yang kedua, bahwa tuntunan Allah dinyatakan sesuai dengan kebutuhan umat-Nya. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Mengapa Tuhan menuntun dengan tiang awan di siang hari dan tiang api di waktu malam? Karena inilah kebutuhan orang Israel. Inilah kebutuhan umat-Nya di tengah-tengah perjalanan, apalagi di padang gurun. Mereka membutuhkan tiang awan untuk memberikan keteduhan di tengah teriknya siang hari. Mereka membutuhkan tiang api untuk memberikan kehangatan di malam yang sangat dingin. Dan yang terpenting, bahwa tiang awan dan tiang api itu menjadi penunjuk arah bagi perjalanan mereka. Saudara-saudara, Tuhan menuntun kita sesuai dengan kebutuhan kita. Di masa kini Tuhan tidak menuntun kita lagi dengan tiang awan dan tiang api itu, tetapi Ia menuntun kita dengan cara yang sesuai dengan kebutuhan kita masa kini. Tuhan menuntun kita melalui firman-Nya. Bukankah firman itu adalah terang bagi jalan kita? Bukankah firman itu menjadi suluh di dalam perjalanan kita? Firman Tuhan itulah yang memberikan kita petunjuk arah yang jelas. Dan selain itu,
bahwa Dia memberikan Roh-Nya yang kudus. Roh Kudus akan mencerahkan hidup kita, Dia juga yang membimbing seluruh perjalanan hidup kita. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu, bahwa umat Tuhan tidak pernah sendirian di tengah pergumulannya. Tuhan menuntun dengan pengenalannya yang sempurna dan mewujudkan tuntunan itu dalam bentuk yang sesuai dengan kebutuhan umatnya, sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, itulah bukti penyertaan Tuhan. Jadi ingatlah bahwa Dia adalah Immanuel, Dia adalah Allah yang beserta dengan kita. Berilah dirimu dituntunnya untuk bisa mencapai tujuan. Jangan ragu, jalanilah seluruh perjalanan kita dengan tetap percaya kepada tuntunan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang menguatkan kami, meneguhkan iman kami, bahwa kami tidak pernah berjalan sendirian, karena Tuhan senantiasa menuntun kami dalam segala situasi apapun. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu, dalam Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Demikian renungan kita. Tuhan berkati Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Shalom.